Dari tadi nggak Makanya pernah saya bilang. Anda itu tidak tahu konteks Mecca the Great, seolah-olah Anda sok pintar, tahu semua Eh, tentang Mecca the Great, ya, gitu loh, ya, ya. untuk menutupi ketidaktahuan Anda, gitu loh. Paham? Coba Anda Iya, ngerti nggak? Mikraut Gedolot. kasih, ya makanya saya bilang kan kasih data Udahlah, Pak. bahwa tahun berapa ada kota Mekah itu didirikan gitu loh. Lo sudah Itu kan ada di jelas. eranya Moshe Rabbeinu, gimana sih? Lah kalau nggak ada di eranya Moshe Rabbeinu, kenapa Rav Sadagaon mengutip di dalam targumnya di dalam Sefer Bereshit 10:30? Makanya Pak, ini ada Pak datanya Pak. Astagfirullah, ini kitabnya. Iya, betul. Betul, Gimana betul. sih? Oh iya, benar. Itu blunder besar daripada Matius. Ini bukan saya ngomong ya. Ini pakar Bible sendiri yang ngomong. Ketika Matius selalu berusaha untuk mengaitkan dengan apa yang di perjanjian lama, tapi dia salah kutip. Ya, contoh misalnya Yesus itu akan dipanggil sebagai Nazarin atau orang Nazaret. Itu nggak ada di perjanjian lama. Nah, di dalam yang ditanyakan Ustadz Unggul, beliau bertanya tentang dari tanah Mesir akan kupanggil anakku, itu dalam Hosea. Tapi dalam Hosea itu tidak bercerita sedikit pun tentang nubuatan. Matius menyangka itu adalah nubuatan. Maka kemudian Matius menulis kisah tentang Yesus yang ke Mesir. Tetapi harus ada alasan kan, Yesus ke Mesir itu ngapain? Untuk memenuhi nubuatan di Hosea itu. Kalau itu nubuatan dan itu bukan nubuatan, maka dibuatlah cerita bahwa Yesus itu karena dia anak-anak dan Raja Herodes itu akan bunuh anak-anak, maka untuk menyelamatkan Yesus, mamanya dan bapaknya pergi ke Mesir. Yang kalau kita tanya Mesirnya di mana, bikin apa, numpang di rumah siapa, itu nggak akan kita ketemu itu narasi itu. Makanya Ustadz Unggul, kisah kelahiran Yesus itu dan dia tumbuh besar itu di Bethlehem di tanah Yudea sehingga dia besar di Nazaret, itu sama sekali tidak ada kecocokan baik versi Matius atau versi Lukas. Udah hanya dua Injil ini yang cerita, nggak sama pula ceritanya. Mereka ke Nazaret itu ngapain? Kalau di versi Matius, alasan mereka ke Nazaret itu karena mereka ketika mau balik kembali ke Bethlehem itu kan ada mereka tuh kan awalnya di Nazaret, mereka di sana itu akan dihabisi, maka mereka pergi ke Mesir. Tapi ketika balik ke sana, di sana itu masih dikuasai oleh Raja Herodes, maka mereka akhirnya ke Bethlehem. Begitu kan kalau nggak salah. Dan kemudian kalau di Lukas versinya mereka ke Bethlehem karena kewajiban untuk mengikuti sensus yang diadakan kembali ke tanah leluhur atau tanah Daud. Yaitu kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini pemahaman kritis. Kalau orang seperti yang saya katakan tadi itu masalahnya memang pada sumber beritanya. Gitu ya, Ustadz Unggul ya. Oke, ini Ustadz Oke, Unggul mantap. Saya lagi melakukan riset. Saya menyimpulkan tidak satu pun nubuatan di dalam perjanjian lama untuk Yesus. Standby dong, host. Oke, Ustadz Unggul nih baru masuk ya, udah tuh tadi nyari-nyari Ustadz Alwan dengan cara seperti itu, suaranya cempreng. Aduh, Ustadz, kecewa saya. Itu oke, silakan dari One AXL ada yang mau disampaikan? Halo. Ustadz Unggul suaranya pecah loh. Mic-nya lagi bermasalah atau mungkin? Ya. Cek suara saya bisa Oke, didengar. lanjut.
Ya, ya. Ya. Jelas, warna Excel jelas. One SL mau ada yang ditanyakan atau mau menjelaskan? Saya mau meluruskan tadi kalau dibilang bahwa di Matius sama di Lukas itu beda versi. Ya mungkin kalau menurut saya itu adalah saling melengkapi ya. Jadi Yesus itu keluarganya memang tinggal di Galilea. Tapi kemudian ada sensus waktu itu yang dilakukan pada zaman saya lupa pemerintahan kaisar ini saya lupa. Itu diadakan sensus, jadi setiap orang harus kembali ke kota asalnya, kota nenek moyangnya. Nah, keluarga Yesus itu nenek moyangnya di Bethlehem karena dia disebut anak Daud, dan kota Daud itu adalah kota Bethlehem. Jadi mereka ke Bethlehem saat itu. Jadi begitu, dan kemudian ada upaya pembunuhan dari Herodes, maka disingkirkanlah atau mereka menyingkir ke Mesir. Setelah Herodes tidak lagi berkuasa, mereka kembali ke tanah Israel dan menetap kembali ke Nazaret, begitu, yang di Galilea. Ya, aku Ya. mau nanya nih sebentar. Silakan Bang Umar. Oke, nanti habis Bang Umar aku ya. Yesus orang Nazaret ini bahaya ini Ya. kayaknya. Kenapa tuh Bang? Gak bahaya tah? Kurang besar suaranya Bang Umar. Iya, Yesus. Suaranya kurang besar. Iya, tes. Iya, Yesus orang Nazaret. Kenapa Ya. memang ya? Apakah benar Yesus itu orang Nazaret, Pak Kristen? Ya, dia karena dia lahir lahir di Bethlehem tapi besar di Nazaret. Oke, coba sekarang Anda tunjukkan sama saya data sisi historis kota Nazaret di era Second Temple. Ada nggak? Kota Nazaret. Iya. Ada Maksudnya nggak kota? Iya, kota bernama Nazaret di era Second Temple itu ada nggak? Di era Bait Suci kedua di zamannya Yesus. Ada nggak? sebentar. Maksudnya gimana ya? Nazaret ada. itu Nazaret itu kan kota. dulu nggak? Secara Ya historis benar ada gitu ya. nggak? Atau tuh kota fiktif gitu? Sama kayak kota apa tuh? Yang kemarin tuh kota gaib itu. Ya, ada nggak kota Nazaret di era Second Temple? Oke, saya harus jujur, memang saya tidak pernah melakukan penelitian ya. Tapi kalau menurut Alkitab itu ada kan? Iya, itu kan Masalah klaim sebentar, wait a minute. Ya, oke. New Testament mengklaim, mendisklaimer, bahkan Pontius Pilatus itu menuliskan ketika Yesus disalib, Yesua Nusri Melek Ayudim, Yesus orang Nazaret. Pertanyaan saya, di mana di era Yesus ada kota yang bernama Nazaret? Kalau pakai PB percuma Pak, itu kan disclaimer dari PB. Anda harus bisa membuktikan dari sisi sumber primer di luar Kristen gitu. Masalahnya kita lagi ngomongin suatu daerah yang bernama Nazaret gitu loh. Sementara Nazaret itu kalau kita ngelihat di dalam kultur budaya itu belum ada di zamannya Yesus gitu loh. Alam roh itu beda Bang Umar. Di alam roh ada tuh, sama kayak kota Saranjana tuh. Kalau dibilang mana tuh kota Saranjana? Ada nama kota Saranjana gitu. Tapi kalau kamu tanya sama saya di mana, ini saya bingung juga. Nggak bahaya itu Kojul. Iya, kita kan lagi bahas kota Saranjana. Ya, silakan Bang One Excel. Oke ya, jadi ya saya harus jujur bahwa memang saya belum pernah meneliti secara langsung ya. Jadi ini kan pertanyaan yang tiba-tiba, jadi ya mungkin saya bisa jadikan PR ya. Iya, Boleh. Anda harus Karena prepare. ya saya nggak mungkin ngarang toh. Selalu bahwa saya Yang jadi kan pertanyaan gini Pak, bukan Anda yang ngarang sebenarnya sih, karena Anda berpatokan kepada iman Anda yang berdasarkan New Testament. Jadi yang menjadi satu premis, yang ngarang ini siapa? Apakah Anda ataukah diduga, saya pakai kata diduga ya biar nggak kena delik kan gitu. Apakah diduga New Testament ini ngarang gitu loh, terkait memasukkan satu daerah yang bernama Nazaret gitu loh. Sementara baik di dalam sisi narasi Josephus Flavius segala macam, bahkan narasi-narasi dari kalangan sumber primer Jewish, bahkan di dalam Jewish history itu kota Nazaret belum ada di era Second Temple. Oke,
Mungkin kalau boleh saya sedikit berapologet ya. Sama seperti teman-teman Muslim, saya pernah dengar ya. Mungkin kalau teman-teman Muslim yang di sini tidak ada ya, saya mohon maaf. Tapi saya sering kali mendengar berkata bahwa di zamannya kemarin barusan saya tuh sempat diskusi dengan salah seorang berkata bahwa Musa itu minta keluar dari tanah Mesir untuk mereka ke Mekah. Musa minta supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk mereka bisa beribadah haji di Mekah. Nah, saya bilang Mekah itu belum ada zaman itu. Nah, jadi ya saya pikir adalah Siapa hal-hal yang bilang yang tuh? saya nggak mau sebut namanya, tapi saya diskusi semalam. Oh, oke. Ya. Mungkin Dan aku tambahin kemudian- kalau itu Bang Wan Excel, aku jelasin ya. Iya. Aku kemarin ngobrol sama Pak Luken. Pak Luken itu seorang pendeta di GMIM. Ya, beliau pendeta besar sekaligus pengurus litbang ya. Jadi ketua litbang gereja GMIM. Aku ngobrol tentang masalah Musa waktu itu. Bahwa Musa itu waktu nyeberang itu ke Midian. Ya, tujuan pertama dia ke Midian, yaitu tanah Arab sekarang gitu kan, wilayah Arab Saudi sekarang, di mana dia di situ bertemu dengan Yitro kan. Dari situ Yitro sebenarnya bukan sendirian. Yitro itu membawa rombongannya juga. Yitro membawa kelompok-kelompoknya, dan di situ terjadi kawin campur dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kan harus ada tempat tumpangan pertama, karena nggak mungkin nekat-nekatan keluar ke padang gurun yang mereka nggak kuasai. Jadi di situ Yitro lah yang membantu untuk menunjuk jalan dan menyediakan perbekalan dan sebagainya gitu. Jadi ya mereka menyeberang ke Arab ya, tapi lokasi tepatnya di mana ya memang nggak tertulis gitu, nggak tertulis. Ya, itu mungkin tambahan info aja. Sama seperti waktu ya ini saya Oh, mohon Anda maaf sekali lagi. mau menyamakan narasi saya. Anda bisa bahasa original text. Kita bahas Mekah. Oke. Anda punya nggak ini? Saya ada Enggak, saya nggak butuh. Kalau Alkitab itu kitabnya orang Kristen ini loh. Bang Umar, Tora. bahas yang gituan nggak bahaya ta? Oh, bahaya ya? Bahaya Bang Umar. Enggak, Kak, saya pakainya ini, Pak. Ya, saya pakainya ini. Iya. Ya. ya. Bukan pakai Saya juga- Alkitab loh. Saya juga ada Kalau Alkitab Alkitab- interlinear. Loh, ini loh, Pak. Coba gedein, Jul. Gedein layarnya Julius. Segedein layar Besarin nos, Bang Umar. Bang Umar. Ustaz Unggul, suaranya dikecilin dikit, Ustaz Unggul pecah soalnya. Kalau Bapak pakai Alkitab ya nggak ketemu, Pak. Dalam perspektif etimologi kata Mekah kan gitu. Coba Pak, ini. Ya coba Pakai. silakan. Saya juga yang ini. punya Alkitab interlinear, jadi ada bahasa aslinya. Coba pahami kata Mekah. Ada nggak kata Di dalam Mekah. kata Mekah di dalam Torah Nevim Ketuvim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Setahu saya enggak ada. Ya udah Pak. Jadi jangan Anda berdialog dengan saya. Anda bilang kayak begitu aja. Anda Ya, berarti kan nggak ya silakan ditampilkan. Oh. Menurut saya tidak berarti ada. Anda kan nggak pernah baca ini gitu loh. Tapi juga di Bible atau Gospel tahun-tahun 30-an itu memang menerjemahkannya juga banyak kata-kata masjid, Ka'bah, Mekah gitu. Mungkin semalam Bapak diskusi seperti itu. Tapi saya coba, tadi kan Bapak mau meluruskan ya, ternyata tidak bisa Pak. Jadi kita mundur sedikit. Bapak bilang kan tadi peristiwa ke Mesir dengan lahir di Yerusalem adalah saling melengkapi, tapi ternyata Ya. tidak Pak. Kita tarik mundur di Matius 2 nomor 1. Di situ dikatakan ya, pada zaman Raja Herodes Yesus dilahirkan menurut Matius 2 nomor 1. Ya. Ini Pak, saya menganalisa berdasarkan berbagai referensi sekunder ataupun tertier. Itu zaman Raja Herodes 4 sebelum Masehi Pak, yang terdekat.
Ya, saya udah menganalisa Herodes yang mana ini. Tapi kita ambil yang terdekat 4 sebelum Masehi. Sementara Lukas 2 nomor 1 sampai 7 menyatakan Kaisar Agustus kan memerintahkan mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya. Ini kejadiannya di 7 Masehi, Pak. Jadi antara Matius dengan Lukas tidak saling melengkapi, Pak. Berarti ada 2 Yesus. Satu Yesus di 4 sebelum Masehi di zaman Raja Herodes, satu lagi Yesus di zaman Kaisar Agustus 7 Masehi. Tidak saling melengkapi, Pak. Ini ada 2 Yesus. Standby lagi, Julius. Ya, coba buka di Kejadian 25, Oke, Kejadian 25 ya. 18 bahasa asli. Sebentar. Aduh, agak. Kejadian Ya. 15. Kejadian 25 18. Oh, Kejadian 25 ayat 18. Iya. Ya. Coba bahasa aslinya apa di situ? Yang di mana? Kata apa? Kata yang di mana? Ya, Anda baca semua bahasa aslinya kan ada interlinear katanya. Ya. Ya, bahasa asli. Wais kenu mehawilah Atsyur Aser Alpene Misraim Boakah Asurah Alpene Kal Ehau Napal. Udah. Ya. Nah, terkait dengan ortografi ya, penulisan Hagra ini konteksnya kan di situ. Dalam dokumen-dokumen teks rabbinikal, Anda tahu nggak konteks itu? Ya, sampaikan aja nanti saya coba ngikuti gitu. Masalahnya Anda nggak ada itunya sih ya. Alkitabnya nggak ada narasi dari kalangan rabbinikal. Itu yang susah gitu loh. Ya, sampaikan saja gitu. Apa yang mau disampaikan? Anda pegang nggak dokumen-dokumen rabbinik? Enggak. Nah, ini susah juga ini. Ini seminar ini kayaknya, wih. Mahal ilmunya ini, Jul. Koinnya cuma 1K. Ustaz Unggul, izin Ustaz Unggul ambil alih ya. Aku sholat dulu bentar. Ya, Loh, bukannya tadi udah kami Jul. ya saya lengkapi. Baru aku. Halo? Oh iya di Oke. ya. Ya, baik, ini Bapak One Excel, orang yang santun ya, kita muliakan beliau sebagai tamu sementara Julius sholat. Silakan, tadi terakhir siapa yang sekarang bicara, kami persilakan gantian teman-teman ya, biar nggak tabrakan suaranya. Atau Pak One Excel duluan ya, monggo Pak. Atau boleh saya ngobrol sebentar sama Bang Wan Excel? Baik, habis Bang Jibril, One Excel. Ya, ini aku besarin dulu, aku tinggalin ya. Bentar. Begini. Sebelumnya kita biar dia berketerusan ya. Tadi kan belum dijawab tuh sama Bang One Excel pernyataan dari Ustadz Unggul. Bukan, kan dia ada bawa narasi Bang Ardiansyah ya mungkin ya, yang tadi malam menunjukkan soal haji. Ya, betul. Saya mau meluruskan itu. Apa pertanyaannya, Bang? Itu ada di Keluaran, Bang. Keluaran 5 ayat 1. Exodus Ya, 5 betul. ayat 1, betul. Dan itu masih ditekankan di Bang lagi. Umar berarti ya. Dan itu Ya, masih di Bang Umar, nggak apa-apa. Dibuka Bang Excel ininya, datanya. Dan itu ditekankan lagi di Exodus 23 ayat 14 dan di Psalms pasal 26 ayat 6. Mau kita buka nggak? Kalau mau kita buka, yuk kita buka nih. Saya bisa buka. Oke, siap. Bagaimana Pak One Excel, perlukah dibuka atau Bapak percaya? Dibuka supaya mungkin yang lain juga bisa baca begitu. Biar fair gitu ya. Baik. Silakan Bang Jibril, lanjutkan. Ya, siap. Di Exodus 5:1 ini das Paroh Anto said, and Aaron Moses went afterward to me, and they may hold a feast to my people, let go of Israel, God Yahweh, yes, to the wilderness. Ini maksudnya they may hold a feast.
in the wilderness. Jadi dia bilang dia akan pesta di gurun. Ya. Nah, ini yang saya yakin abang pertanyakan kan, Wayehogu. Ini kalau kita klik di Strong Hebrew-nya. Nah, di sini make pilgrimage, keep pilgrimage feast, Arabic apa nih? Arabnya. Allahu Akbar. Haji. Di Haji take one, itu haji. yes, towards object reference make pilgrimage to Mecca. Ya, yang di sini yang abang pertanyakan kan, dan di sini juga dijelaskan bang, ini Bible Hub ya, langsung. Ya. Di sini disebutkan kalau mereka circling. Mana sebentar ini buat celebrate multi festival possessions, keliling dia muter-muter. Surprise. Nah nih, properly to move in circle, apa nih bahasa Indonesianya? Benar untuk bergerak dalam lingkaran. Jadi kalau abang kurang masuk yang ini nih, kalau si ini kita ke Psalms pasal 26. Jangan sini dulu deh, ke Exodus dulu. Exodus pasal 23 ayat 14. Di sini kebuka lagi. Basanah li tehog regalim salos. In a year to me you shall keep feast 3 times. Keep feast nih. Tadi kan di sini ada keep feast ya. Hold feast. Di sini keep feast. Nah, di sini strong language-nya 2287. Di sini strong language-nya 2287 juga. Jadi setahun kamu mesti 3 kali. Party. Strong language-nya sama. Hajj ya. Jadi di Psalms diwajibkan untuk orang yang menerima ayat ini itu 3 kali setahun. Nah, kalau kita mau tekankan lagi ini apa sih? Ya. Habis itu di Psalms pasal 26, Yahweh your altar. Nah, bahaka. So I will go out and bend about my hands, in innocence I will wash. Jadi di altarmu kami akan mensucikan diri. Nah, altarnya itu strong language-nya atau Hebrew-nya ini. Ya, jadi kalau mungkin Bang Ardi tadi malam nunjukin yang ini doang ya, Exodus. Kalau yang whole feast, nah ini saya perkuat lagi dengan di Exodus pun ada keep feast, yang artinya sama, yang strong language-nya sama. Jadi sama-sama ke Ka'bah gitu memang referensinya. Ya, Oke. silakan. Silakan ditanggapi Pak Wanexel. Oke, siap. Jadi di situ kan ditulis to Hajj Mecca kan? Iya, pilgrimage. Pilgrimage itu ya Mekah, betul. Ya, pertanyaan saya kan Mekah itu belum pernah ada dalam sejarah pada saat itu. Sebentar Pak, gini. Ini saya punya bukunya loh, jangan ngarang-ngarang Anda. Itu tadi Torah. Nah ini ada nih, ini dari nih. Di sini ada tulisan Rabbi David Kimchi. Makanya ketika saya membahas terkait masalah ini ya, itu kan konteksnya apa ya itu ya? Kalau nggak salah itu, bentar, wait. Mekah the Great. Kalau Anda baca literatur itu, makanya di dalam narasi yang dibuat oleh Rav Sadagaon, ya, dengan menyebut kata Makkah di dalam Targum Arabik. Anda pegang nggak Targum Arabik? Enggak. Di dalam makanya di situ Anda di dalam Sefer Bereshit 10:30 atau di dalam Hamisa Kumse Torah itu di situ dijelasin. Makanya saya bawa data ini. Di sini juga ada di narasi dari Rabbi David Kimchi gitu loh, Pak. Makanya terkait Mekah the Great dalam tuturan bahasa Aramik ya, kaum Yahudi Yemen atau Hadramaut sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Philip Kahiki dalam karyanya History of the Arab. Anda harus baca itu gitu loh. Kita punya sumber primer. Ya, abad sekian gitu kan. Anda gitu, dengarkan. Ya. Rav Sadagaon menyebut dengan sebutan
Makkah itu di dalam Targum Arabik yang dikutip dalam Sefer Beresit 1030. Nah, Beresit itu ditulis di era siapa? Di eranya Moshe Rabbeinu kah? Atau di eranya bapak-bapak gereja? Targumnya itu dibuat tahun berapa? Loh, kok targumnya dibuat berapa? Targum Arabik dalam konteks Sefer Beresit. Anda tahu nggak Sefer Beresit apa? Nggak tahu kan? Kejadian. Lah iya, berarti kalau Anda tahu Beresit itu kejadian, yang menulis Sefer Beresit siapa? Musa. Berarti sudah hadir di era siapa? Targum itu apa dulu? Targum itu terjemahan, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, terjemahan kan ada terjemahan. Anda di paham dalam nggak sih? Paham nggak sih? Kejadian Rav apa? Sadagaon, Kejadian dia berapa? Rav Sadagaon itu punya literatur yang dikenal sebagai Judeo-Arabik. Ya, I know. Ditulis, Ya, oke. Anda tahu katanya. Coba jelasin dulu Enggak, maksud Judeo-Arabik. saya ya. Jangan ngangaan. Oke, saya. Bilang aja Bang Umar, saya nggak ngerti gitu loh. Jangan ngangaan. Gini loh, Bang. Jangan Kan tadi begini. saya Bilang cuma aja mau Bang tahu. Umar, saya nggak ngerti perspektif Targum Arabik dalam konsep Judeo-Arabik. Jadi jangan ngangaan Ya. gitu. Nggak tahu, Itu bilang aja yang- jujur. Yang nulis siapa dan tahun berapa? Terjemahannya itu kan? Gua kasih tahu. Kan yang jelas itu tulisan Musa. Kalau itu kan Iya. kita tahu. Musa. Tapi kemudian terjemahan dalam Arab itu diarabisasi itu oleh siapa, tahun berapa, kan gitu. Karena jelas di dalam Taurat, di kitab Kejadian tidak pernah ada kata Mekah. Loh, kalau Baik nggak di- ada, kenapa Sefer Bereshit diterjemahkan di dalam konteks Targum Arabik? Anda tahu nggak sih? Judeo-Arabik kan Anda nggak ngerti di situ. Jadi Torah yang di dalam bahasa Hebrew, baik di dalam Ketaf Ivri dan Ketaf Asurit, ya, Sefer HaTorah, itu diterjemahkan, ditulis di dalam bahasa Hebrew, dilafalkan dalam bahasa Arab. Nah, itu namanya Iya. Judeo-Arabik. Iya, tahu. Kalau makna dari Judeo-Arabik saya tahu. Ada, tadi Anda ngomong nggak ngerti, ditanya Nggak, ngangaan. Tapi kalau kitabnya saya nggak tahu. Kitab Siapa yang terjemahannya itu membuat Judeo-Arabik? Katanya saya Anda nggak tahu, tapi Nah, makna makanya kan jangan bohong, jangan bohong lah. Judeo-Arabik itu saya tahu. Apa coba Judeo-Arabik? Yang membuat satu narasi Judeo-Arabik itu siapa? Siapa Ya kan namanya? tadi saya bilang kalau makna dari Siapa namanya? ya tadi saya sudah bilang, saya nggak tahu itu, tapi yang saya tahu tentang Judeo-Arabik itu saya mengerti. Maksudnya saya tahu makna kata itu loh gitu. Iya, berarti Anda kan nggak ngerti. Coba Judeo-Arabik itu makna katanya seperti apa coba? Judeo-Arabik kan, jadi Iya. penulisannya secara Yudea, secara Yahudi, secara Mana Ibrani. Tapi ada? Yahudi nggak ada seperti itu. Pembacaannya secara Arab, Tulisannya apa? Yang dipakai tulisan apa? tulisan Ibrani. Ibrani apa? Tulisan Ibrani. Loh, Pembacanya secara Ibrani Arab. Itu kan. Misna, Ibrani Misna kah, Ketaf Ivri kah, Ketaf Asurit kah? Ya sekarang saya Udah bilang aja Pak Umar, saya nggak ngerti, nggak usah ngangaan, nggak usah dikarang-karang. Aduh, susah banget sih jadi orang. Ya udah. Yang membuat Oke. narasi itu namanya Oke. adalah Rav Sadagaon, atau dalam akronimnya disebut sebagai Rasak. Ya, dia lahir tahun berapa, Pak? Loh, kok lahir tahun berapa? Rasak itu membuat satu targum terjemahan. Dia menerjemahkan Sefer Tahun berapa? Bereshit. Iya, tahun berapa? Kok tahun berapa sih? Ya Anda googling lah Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini loh. Oke, saya Makanya googling. di sini ini ada Artinya, tulisan dari kan Rabbi nggak- Jamil nggak- Kimchi. Jadi dia nggak hidup sejaman dengan Musa toh. Loh, ini gimana nih sih orang? Rav Sadagaon mengutip Sefer Bereshit. Sefer Bereshit Ya, itu ya. ditulis siapa? Ya, ya benar, kayak begini, Pak. Sama Misalnya halnya kayak begini loh. Saya Sama sedang halnya kayak begini mengartikan tulisannya. Lo bukan si mengartikan apa- ini Pak, kok diartikan? Saya menerjemahkan. Kok menerjemahkan gimana? Dengerin dulu. Ya, oke. Dengerin dulu. Kalau nggak paham Ya. jangan ngarang-ngarang. Gue paling nggak seneng Ya. gitu loh. Ya, contoh oke. misal nih ya. Contoh gue kasih satu analogi. Oke. Ortodok kitabnya tebel.
Oh, sangat tebal. Katolik tebal, Kristen tipis. Mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan pertama. Itu kan ada yang mengkanon. Mulai dari Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus. Itu kan diterjemahkan semua ya. Yang dikenal sebagai apa? Injil Khi kan gitu. Apakah itu merubah? Kan enggak. Nah, ini sama halnya ketika Rasak mengambil perspektif Sefer Bereshit 10:30 yang dimana Sefer Bereshit itu memakai bahasa Lason Hakodes, ya. Dia terjemahkan di dalam perspektif Judeo-Arabik. Ya, yang Makanya nerjemahin itu kan orang di abad-abad berikutnya, Pak. Lah, tapi Bukan kan pada nggak zamannya merubah, Pak. Musa. Tapi kan nggak merubah. Namanya tuh. Loh, kan nggak merubah. Merubahnya di mana? Kecuali kalau dia mengartikan itu Ngerubahnya pas di mana? Di zaman. Ngerubahnya di mana coba? Kalau dia hidup sejaman dengan Musa, Ya sama aja nggak Pak, apa-apa Anda jangan lah, jangan gitu. jangan berdebat kalau kayak begini sama saya. Saya juga bisa bilang itu LAI nggak sejaman kan gitu. ya memang iya. Saya juga nggak pernah bilang LAI sejaman kan. Dari tadi nggak Makanya pernah saya bilang. Anda itu tidak tahu konteks Mecca the Great, seolah-olah Anda sok pintar, tahu semua tentang Mecca the Great, Ya, gitu ya, loh, ya. untuk menutupi ketidaktahuan Anda gitu loh. Paham? Coba Anda ngerti Yes. nggak? Mikraut Gedolot. Kasih, ya makanya saya bilang kan kasih data Udahlah, Pak. bahwa tahun berapa ada kota Mekah itu didirikan gitu loh. Lo sudah Itu kan ada jelas. di eranya Moshe Rabbeinu, gimana sih? Lah kalau nggak ada di eranya Moshe Rabbeinu, kenapa Rav Sadagaon mengkutip di dalam targumnya di dalam Sefer Bereshit 10:30? Makanya Pak, ini ada Pak datanya Pak. Astagfirullah, ini kitabnya. Iya betul, betul, Gimana betul. sih? Udahlah Pak, jadi konten ini nanti saya, udahlah. Iya, silakan aja nggak apa-apa. Orang Nggak masalah. ini, jadi konten nanti saya ini. Nggak Aku apa-apa. aku iklan bentar ya. Bagi teman-teman. Ini live jangan YouTube, lupa- Jul. Iya, live di YouTube. Jadi jangan Wih, lupa keren ini, Jul. cek di keranjang kuning ya. Di keranjang kuning kita menyediakan Panadol, Bodrex, dan obat-obatan sakit kepala lainnya. Tetapi mohon maaf, hari ini tidak ada promo. Ya, hari ini Tutup, tidak ada tutup. promo, harga normal. Silakan cek di keranjang Jul. kuning. Semua Itu Jul, nanti gua sempurnain yang Akhi Umar bilang ya, tapi gua mau opening dulu. Iya, aku diam ke sana dulu. Wih. Jadi bagi teman-teman Kok- jangan lupa juga Kok promosi terus nih? promosi lah. Ya jangan lupa juga, kasihan host udah buka Komal dan Koar-Koar. Jangan lupa juga di YouTube didukung Dr. Akal Media ya. Kasihan nih nggak ada yang nonton. Coba ini yang namanya Dokter Akal diam dulu ya, berisik sekali, ini ada hostnya ya. Coba minta izin dulu kalau mau ngomong sama host. Lanjut Bang Omar, lanjut Bang Omar. Assalamualaikum Bang Kores. Disiplin ini. Iya, tolong dulu didukung nih, kasihan nanti hostnya nggak bisa makan. Masa nanti minta ikan pula sama Yesus. Oke, cukup. Ya, jangan lupa juga keranjang kuning. Kita jualan Panadol. Oke, silakan. Silakan Kores, udah bisa? Belum, Hybrid, kan? masih bikin thumbnail gua. Oke. Di hybrid lah kok Jul. Iya. Miniatur. Nggak jelas dia. Bang Umar, ungkit-ungkit data itu nggak bahaya tak Bang Umar? Oh, kelas tinggi, orang koinnya cuma 1K Pak Yobi. Nanti itu ada di dalam Sefer Esther, di dalam Hames Megillot itu juga ada. Nyambung ini tadi pertanyaan Bang Axel ya. Kita sambung. Ini kita dari tadi buka ke perjanjian lama aja Bang. Deuteronomy pasal 12 ayat 5. Your tribe out call your God Yahweh, chooses where the place unto but for there, and you shall go, you shall seek as his dwelling place, there his name to establish. Abang kalau baca bahasa Indonesianya, ini ceritanya beliau ini bilang kalau Allah Tuhan Yahweh akan menunjuk satu tempat dan dan kau harus ke sana atas namanya. Ya, itu satu. Tempatnya di mana sih? Kita bisa baca di, ini kan tadi Deuteronomy 12:15. Kita bisa baca di Deuteronomy 12:11-nya. His name to dwell in your God Yahweh, choose where to place, there will be your burnt offerings. Offerings ini kurban berarti ya? Ya, offerings kan? Offerings, mana nggak tahu sih, korban. Your command, nah jadi kurban sesuai perintahmu,
that all you shall bring there. Nah, jadi korbannya harus dibawa ke sana, offerings. Nah, korban lagi. Your choice and all your hand and heaven offerings, your tithe and your sacrifice to Yahweh, your vow which. Jadi tempat nama Yahweh nanti itu akan dijadikan tempat untuk kurban. Mirip ya sama ini ya, haji ya, karena haji kan di bulan kurban. Oke, habis itu kita baca lagi di Psalms 26 ayat 6. Ini kita masih menyelidiki nih. Tempatnya di mana sih? Yahweh, your altar. So I will go about my hand in innocence I wish wash. Jadi di Psalms pasal 26 ayat 6 ini dibilang di altarmu, di tempat di rumahmu itu aku akan so I will go about. So I will go about ini apa sih? Wah sobah bebah. Nih strong language-nya. Dibilang to turn about or to go around. Jadi dia berputar-putar. Jadi doa dia akan berputar-putar di altarmu untuk mensucikan, untuk membersihkan dosanya. Ya, ini kalau belum bisa ngelihat arahnya kemana, saya nggak paham lagi deh. Nah, jadi di altarmu bawa korban tadi dan dia akan berputar-putar untuk mensucikan dosa. Habis itu di Psalms 84 ayat 6, covers it with pools, also they make it a spring of Baka through the valley as they pay the drains. Nah, ini sih kalau abang tadi kan pertanyaannya Mekah ini atau ini itu kan baru ada di zaman Nabi Muhammad di 571 ke 600 lebih kan. Sementara di sini di Psalms ini udah ada namanya Habaka. Ya. Jadi kalau mau cocokologi, mungkin cocokologi abang masih bisa ngeles lagi. Tapi kalau kita terusin yang tadi saya bilang, berkurban di bulan berkurban, berputar-putar mensucikan diri. Nah, itu nggak tahu lagi deh arahnya kemana ya. Siapa agama apa lagi? Habis itu ibadah apa lagi yang seperti itu? Itu sih. Sekian. Diperkuat dulu buat pemirsa di bawah. Habaka itu apakah memang merujuk kepada kota Mekah di mana di sana ada bangunan Ka'bah? Ada nggak data yang memperkuat itu sehingga langsung saklek gitu loh? Saya juga masih, ini karena baru bangun pagi, saya masih buka-buka juga nih, Ustadz, maaf. Oke, Bang Umar bisa diperkuat bahwa yang dimaksud Habaka adalah bangunan Ka'bah ataukah mesbah di Yerusalem. Ini harus kita analisa juga. Tolong saya dibantu nanti juga oleh Bang Kores ya, Perah Istar, ketika Daud merindukan untuk kembali ke Beit El. Nah, kalau rindu dia tinggal di Yerusalem, tentunya nggak mungkin lah rindu tinggal jalan kaki 2 kali koprol udah nyampe. Apakah ini isyarat juga yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah di Mekah? Standby. Jadi ini kok noise ya? Cek. Oke, siap. Jadi pertanyaannya, Mekah itu tercatat di sejarah dari kapan gitu ya? Yes. Oh, oke. Nah, tadi Akhi Umar udah bawain dari yang pengakuan Yahudinya. Kalau gua bawa dari pengakuan pagan-pagan terdahulu. Kan gitu. Ya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat di mapnya Ptolemy abad kedua. Tahu Ptolemy ya? Itu ya do re mi fa sol la si tuh. Ptolemy. Kenapa suara lu noise gini sih, One Axel? Ganggu sekali. Oke. Nah, jadi di petanya Ptolemy, perhatikan petanya Ptolemy. Nah, ini ya Ptolemy geografi AD 150. Ini abad kedua. Nah, di sini ada Mekah. Ada Mekah di sini. Besar ada Mekah di sini. Cut. Nah,
Mekah itu di sini. Mana namanya? Dia ini nanya ngetes ini. Coba gua udah counter ngetesnya. Tunggu. Ini kita buka di daerah sini ya. Nah. Nah. Mana dia? Tunggu. Marata. Koroma. Harus agak kesini kayaknya. Tunggu, ini di kok gue jadi lupa posisi petanya. Sorry ya. Tunggu. Ini Sabah. Ini ini. Maraba Metropolis, Gens Magna. Kita ke kanan sedikit. Woi, kok hilang? Jakarta di mana itu, Kores? Jakarta nggak ada Jakarta ini. di mana itu? Ini peta Arab, bre. Jakarta nggak ada di Arab. Tunggu ya, gua lupa naruh nih. Ya Pak Kristen itu harusnya belajar deh. Bang, aku bantu One Excel dulu. Nanti lu jawabnya gini aja. Ah, ini petanya buatan si Kores tuh. Dia cetak sendiri. Coba baca bukunya siapa itu, komparatif filologi. Jawabnya gitu aja. Kemarin tuh ada Oten kan waktu kita bawa Alkitab Sabda. Oh, Alkitab Sabda nih buatannya Jakir Turun nih. Kerjaannya Juma nih dia bilang. Kores dijelasin dulu, Kores. Itu Bang peta Julius, itu yang buat orang Islam apa orang Kristen gitu loh. Kalau udah bahasanya Ptolemy ya itu pagan Yunani yang ngekongker Timur Tengah dan Mesir gitu. Dan akhirnya nanti Ptolemy kan salah satu jenderal Alexander the Great yang markasnya itu di Mesir. Kayak gitu. Bang Julius. Halo. Bang Julius. Apa. Aku Arep mulai. Mau balik dulu, mau jalan pulang dulu. Siap. Saya Nanti masuk lagi, Ustaz. Tunggu ya. Bang semua ya. Kores, Ya. Bang Jibril, Alayubi, Bang Umar, Bang Unggul, Siap. Satu Unggul, Bang One Excel, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pending dulu, mata gua buram di sini. Tunggu ya. Ntar gua balik lagi kalau udah ketemu. Ya jadi gini, karya Ptolemy yang dinarasikan nama Bang Kores, ya itu merupakan dari istilah Aramaik, ya. Itu populer di era pra-Islam. Ini dalam konteks Makoraba itu nanti jatuhnya ke situ. Makoraba itu bermakna Mekah the Great. Itu yang dikenal oleh kalangan Jewish di Yemen, di Hadramaut. Coba Pak Kristen belajar itu di situ, gitu loh. Ini kalau seminar mahal ini Pak, koinnya cuma 1K kan gitu. Gimana ini? Tunggu aja kok hilang dia. Malan, Marit, Maftalah. Ini ketemu dia. Dadah. Ini. Nih, ini yang disebut tadi sama Akhi Umar, Makoraba. Di peta Ptolemy dia keluar Makoraba. Berikutnya nanti di sini juga ada nih Makoraba. Ini peta, aduh gue lupa ini peta apa mana ya rasanya? Gue lupa ini peta siapa. Pokoknya ada dua ancient map yang membahas tentang Mekah, ada di sana. Ini Makorabanya di sini dia. Makorabanya di sini. Nah, gitu. Tapi kalau lu nggak percaya Makoraba itu Arab ya kita cek aja ke perpustakaan Dictionary and Greek Roman Geography William Smith LLD ed. Nah, ini ya, ini domainnya perseus.edu gitu. Bukan blogspot, bukan WordPress, edu ini. Nah, kita lihat di sini. Makoraba, an inland city of Arabia Felix, placed by Ptolemy in derajatnya 73 lintang derajat, 20 aksen, longitudenya 22 derajat. Secara universal diterima sebagai perwakilan klasik purba dari modern
Mekah. Jedar, selamat datang di kebenaran. Dah tuh. Baik, terima kasih, tugasnya sudah diselesaikan, diperkuat oleh Pera Estar. Jadi udah nggak bisa mengelak lagi ya Pak ya, itu udah terbukti dan kita tidak memakai referensi Muslim. Silakan Ya, itu- tanggapannya Pak Wan Excel. Iya, tadi kan kita bilang bahwa kejadian itu abad berapa? Itu abad berapa? Kejadian itu kan abad 15 sebelum Masehi, itu abad berapa? Yang tadi dipamer itu kan abad kedua. Ini kan asumsi Bapak ya. Kita sudah membawakan referensinya. Di dalam referensi yang ditampilkan kawan-kawan tadi tidak ada menyebutkan ini era modern, tidak ada catatan apapun, bahkan catatan kaki juga tidak ada. Jadi Bapak kalau bernarasi itu kan sanggahan. Tolong Bapak saya minta perkuat data sanggahan Bapak, jangan berasumsi Pak. Standby. Jadi gini, Aku tambahin Pak Excel. Oke, siap. Jadi gini ya, kan kita percaya bahwa Mekah itu dimulai kapan? Dimulai dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Ismail sama Musa berapa jauh itu? Ya jauh gitu kan. Ya. Julius diam dulu ya, Anda tidak ada ilmunya, diam saja. Ini hostnya sedang bicara nih. Silakan Pak Wan Excel, tanggapi dulu Pak Wan Excel. Nampaknya terpaksa seki lah Ustadz Unggul. Ya, kalau saya menanggapi bahwa tadi kan kita bacanya dari Kejadian dan Keluaran. Keluaran, maaf. Kitab Keluaran. Dan Deuteronomi ya tadi ya, Ulangan. Nah, dari kitab-kitab itu kan ditulis Musa, artinya di abad 15 sebelum Masehi. Itu pakai kata walaupun di situ nggak ditulis ya kata Mekah, tetapi kemudian teman-teman carinya dari referensi lain yang mengatakan bahwa itu Mekah begitu. Dan saya bilang bahwa kota Mekah itu belum ada pada zaman itu. Iya, Katanya melakukan haji. referensi Anda mana kalau belum ada? Masalahnya kita pakai sumber referensi bukan dari Islam gitu loh. Justru kita pakai sumber referensi dari non-Islam gitu loh. Yang Makanya tadi ketika terkait masalah Makoraba yang terletak itu kalau nggak salah di selatannya Yasrib, terus di era Ptolemei itu sebelum pra-Kristen. Jadi istilah kata Mekah itu udah ada gitu loh. Bahkan itu dijelaskan di dalam Targum Onkelos. Iya. Terus dijelaskan juga oleh Rav Sadagaon yang mengambil dari Sefer Bereshit. Jadi gini loh Pak, Anda itu harus belajar dulu kajian linguistik. Kalau Anda nggak belajar kajian linguistik ya jangan berbicara. Ini kajian linguistik, filologi, manuskrip. Kelas dewa Pak ini Pak, serius ini koinnya 1K gua ini, males gua nerangin gitu. Kurang. Ntar ditambahin biar keluar semua ilmunya. Jadi begini Pak ya, saya sebagai host pertama harus adil ya, jangan sampai terkesan Bapak sendirian, kita rame-rame ya. Bapak akan kami berikan juga kesempatan bertanya balik sehingga enak diskusinya dua arah. Islam bertanya, kemudian dijawab oleh kekristenan bertanya, Islam menjawab. Tapi kita selesaikan dulu Pak satu putaran. Tadi sudah sangat jelas data dan dalilnya. Nah sekarang Bapak kalau menyanggah juga harus dengan dalil Pak. Kalau memang belum, tadi Bapak udah bilang kan, Bapak jujur, oh saya belum tahu, PR dulu. Tapi nggak bisa Pak, diskusi di Komal Islam, asumsi tanpa data nggak boleh. Bapak menyanggah tapi tidak ada satupun data pendukung, sementara kita udah tumpah datanya keluar semua. Silakan Pak, standby. Kemudian mereka udah kasih data, tapi Bapak malah jawabnya dengan asumsi. Kan sia-sia. Ya gini aja kalau Ikutan diskusi diam ya, Julius diam, malah Yubi diam ya. Yang nggak punya ilmu Julius diam dulu ya. ini Maaf moderator, maaf. Ini Pera Estar. ya ini ya gini aja sebenarnya kalau pengen mengklaim bahwa Mekah belum ada di zaman kejadian, ya silakan tunjukkan map Palestina itu ada sebelum abad-abad pertama gitu. Tunjukkan mapnya ada gitu di tahun berapa? Tahun yang kejadian itu ya. Nah, kalau nggak ada ya udah yang dongeng yang mana? Kita kan jadi tahu sekarang. Silakan One Excel. Mana mapnya? Ya nggak? Jadi ya kan tadi saya sudah bilang bahwa
bahwa di abad 15 itu memang belum pernah ada. Jadi kalau memang ada ya silakan ditampilkan. Karena Bukan kita gini maksud gua nggak bisa memberikan map yang lebih tua dari abad kedua itu. Ya, Gua nggak bisa. Nah sekarang lu tunjukkan map yang lebih tua dari abad kedua tentang Palestina, silakan. ya nggak harus begitu juga kan. Jadi harus gimana Menurut saya pembuktiannya? Ya maksudnya kan tadi saya cuma tanya bukan masalah mapnya. Tapi saya bilang tahun berapa Mekah itu ada, ya kan? Karena sepengetahuan saya pada waktu Ya terus ke tahun berapa? Tahun berapa Yerusalem ada? Tahun berapa Yerusalem ada? Coba. kalau Yerusalem kan di Alkitab juga sudah ditulis ada gitu. Lah Alkitab kan abad keempat dia, abad keempat Masehi. Jangan pakai Alkitab. Masa baru ada abad keempat? Enggak, Alkitab postmodern, Kores. Apalagi itu. Ya kita ambil lah yang ini, Akhi Umar. Ambil yang paling tua lah, Codex Sinaiticus itu kan abad keempat, Codex Sinaiticus. Perjanjian lama, perjanjian baru berbahasa Yunani. Ayolah. Ada Barnabas ya di situ. Kan kitab maksudnya kitab Yahudi itu jauh sebelum itu toh. Kitab Yahudi dan Scroll abad kedua sebelum Masehi. Coba mana yang lebih tua lagi coba. Pengen tahu gua. Lah dasar untuk membuat Septuaginta apa kalau bukan kitab Yahudi? Iya kitab Yahudi. Dead Sea Scroll itu. Jangan dikasih tahu dulu Akhi Umar. Nah, Dead Sea Scroll. Nah kan itu dasarnya Septuagint kan Dead Sea Scroll nih. Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi. 200 tahun mentok. Nah, Musa aja 1300 tahun sebelum Masehi. Ini kalau kita tarik lagi ke Noah itu 2500 tahun sebelum Masehi. Kita tarik lagi ke Adam itu 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu gimana tuh? Assalamualaikum, mohon maaf ini Waalaikumsalam. apa ya? Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya hanya membantu One Excel ya. One Excel di sini kalau Janganlah, saya Pak. Sama-sama lah kita tuh kalau ini, Pak. samanya kita Ya, bego ganjang lah. bego ganjang. Jadi begini, kalau yang saya searching dari Al Googliyah ini, ternyata kota Makkah itu sudah ada sejak zaman Adam, 80 abad yang lalu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya hanya membantu One Excel ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Mekah itu ada di abad ke-5 atau ke-6, nah itu keliru lah. Itu keliru. Jadi sudah ada kalau di zaman Musa itu 40 abad yang lalu sudah ada kota Mekah itu. Jadi ada dua sumber yang menyatakan bahwa kota Mekah dalam lingua frankanya nanti kan berbeda-beda. Ada Baka, lalu ada istilah-istilah apa lagi tuh dalam istilah lingua frankanya. Tapi dipercaya kota itu sudah ada sejak 80 abad yang lalu gitu. Ini Bang Jibril yang harus mempertajam ini. Tadi itu bahasan masalah Bekah itu loh. Jadi kalau Ptomeli itu Saya coba kembali ke moderator ya. Kalau tadi Pak, Bapak setuju nggak sama moderator bahwa kawan-kawan Bapak kawan kami juga sudah mengeluarkan data-data, tapi Bapak tidak membawa data-data. Apakah ini dicukupkan atau masih mau dilanjutkan? Kita ganti tema Pak Wan Excel. Kalau saya menilai tidak ada menang kalah, tetapi Bapak tidak membawa satupun data. Kalau Bapak nggak ada, bisa kami yang ngecek, tapi tidak satupun data Bapak bawa. Gimana Pak, mau dilanjutkan tema ini terus? nggak ada, dia nggak ada data, Ustaz Tunggul. Orang Ptomeli itu menyebut Makoraba dalam istilah Greek. Maka Onkelos mempertahankan istilah Hebrew dalam konteks Mesya untuk menyebut wilayah tersebut yang sebenarnya menjadi wilayah Mekah gitu loh. Makanya Ptomeli itu menyebutnya dalam istilah Greek Makoraba. Makanya dari narasi Targum yang dinarasikan sama Rav Sadagaon itu menulisnya Mekah. Ada dua apa ya kalau saya bilang itu dalam literatur Jewish ya. Ada dua ortografi gitu loh. Penulisan nama Mekah di dalam dokumen teks literatur Jewish gitu loh. Kita pakai data. Kita semua sudah mengetahui ya Bang Umar. Sekarang kita minta tanggapannya Pak Wan Excel. Kalau kita tidak ada menang kalah Pak, tapi kenyataannya Bapak tidak membawa satupun data. Bapak kalau udah dapat datanya nanti boleh lagi ditantang
Bang Umar, Bang Jibril, Bang Pera, Bang Neflos dan semua di sini. Jadi saya selaku owner dari semua liga, Bapak bisa menghubungi saya kalau Bapak sudah punya data. Tapi pertanyaan Bapak mau di tema ini atau kita pindah tema, Pak? Kasihan juga Bapak kalau ditekan di situ. Interupsi. Bang Umar, lihat ya. Inilah susahnya Ustadz Unggul. Baru dikasih jadi host bentar, langsung dia mau kudeta kita. Gawat kali. Kembali kau ke Liga Pertama. Iya. Nanti kita kembalikan ke Ini Liga kalau Pertama. jadi ketua partai bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sedikit ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi